Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-63. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, kemudian Coklat 5 Kostel, dan disponsori sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada malam hari ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan narasumber, boleh menuliskan di kolom chat. Dan menariknya malam ini, bagi penanya yang paling baik dan paling menarik, nanti akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau sesi tanya-jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar ini, maksud Zoom UMKM Expo adalah Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya Pak Uri dan Bapak Ibu semuanya, agar Bapak Ibu semuanya berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang kedua adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan ditutup dengan penutup. Tema yang kita bahas pada malam hari ini menarik banget, yaitu tahun baru, bisnis baru, rezeki baru. Bapak Uri dan Bapak Ibu semuanya, tahun ini, tahun 2023 ini baru memasuki hari ke-12 di bulan Januari. Pasti banyak harapan, banyak resolusi yang diinginkan oleh semua orang. Pasti kita semuanya ingin punya penghasilan baru. Karena kenapa? Keadaan waktu pertama kali Januari Pak Jokowi mengumumkan tidak diberlakukannya PPKM, ini menimbulkan harapan baru untuk lebih lebih meningkatkan penghasilan kita. Hal ini kita bahas bersama dengan Bapak Buri Aluhur. Beliau adalah praktisi bisnis yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber terfavorit di Indonesia, Pak Buri Aluhur. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Salam kenal. Saya Huri Amrida Luhur. Posisi saya sekarang ada di Surabaya. Silahkan buat teman-teman yang Surabaya mau ketemu saya, boleh monggo ngobrol sama saya. Salam kenal semua. Teman-teman, latar belakang saya adalah saya seorang pengusaha startup ya. Jadi ada beberapa startup yang saya bikin. Kemudian saya konsultan untuk startup juga. Jadi buat teman-teman yang memiliki ide atau apa bisa dikomunikasikan dengan kami, dengan saya. Nanti insya Allah saya bisa bantu. Seperti itu. Tenang aja. Oke, teman-teman. Ayo, saya mau tanya dulu nih. Teman-teman kemarin 2022, siapa saja yang ingin membuat bisnis di 2023? Monggo, silahkan. Siapa Silakan yang Bapak mau? Ibu. Boleh diobrol. Tapi belum direncana, baru rencana tapi belum terjadi. Baru rencana. Siap. Oke, terus apa lagi nih? Baru rencana, belum terjadi. Saya juga. Monggo, silahkan. Apa Pak? Rencananya kapan ini? Saya kemarin kan udah sempat kita bikin brosurnya Pak malah. Udah saya sebar brosur malah.
rencana saya tuh mau membuat suatu tabungan bersama tadinya untuk membuat satu unit usaha. Jadi kayak franchise gitu. Oke. Cuman terkendalanya mungkin ketidakpercayaan masyarakat juga sih emang. Masyarakat. Oke. Terus apa lagi yang punya ide lagi? Monggo dikeluarkan. Mending Mumpung gini Mas. ya, tanya jawab aja kali ya, lebih enak Iya. ya. Kan obrolan malam Malam Jumat. Jumat. Bukan ngobrolan yang mistis ya, Pak ya. Tapi jangan Tapi malam-malam, ditunggu istri saya nanti. mau Isa dulu Pak. Bisa Siap. aja. Pak, saya mau izin Isa dulu nih ya. Nanti kita masuk lagi. Oh, baik, ya, silahkan. siap. Ini seru nih obrolannya nih, obrolan soal bisnis nih. Bisnis loh ya, bukan mistis loh ya. Ya, saya paling tertarik dengan obrolan yang bisnis, tapi jangan sekedar obrolan omong kosong doang. Loh iya, pasti ya, harus praktek. Harus ada aplikasinya. Ya, siap. Training, tapi nggak ada hasilnya. Oke. Nah, by the way, Bapak, Pak siapa nih? Tadi siapa nih? Pak Parjo. Pak Parjo, sekarang usahanya apa nih Pak Parjo? Ya, alhamdulillah sih, saya usaha internet, Pak. Wah, mantap. Gimana tuh? Internetnya gimana? Kenapa selalu untung dan untung nggak ada ruginya? Wah. Kalau orangnya nggak bayar, kita matikan. Waduh. Aneh nih, wifi coin ini kayaknya. Kita udah lumayan, alhamdulillah, buat kehidupan saya. Mantap. Bagus, Pak. Saya membuat usaha maju bersama grup itu tabungan, Pak. Sebenarnya untuk sosial juga saya. Jadi melihat seluruh pelanggan wifi saya kan lumayan cukup banyak lah, lebih dari 100. Mau saya jadi semua tadinya. Karena saya berpikir setiap bulan saya tuh ngambil uang mereka terus loh. Betul. Jadi saya feedback kasih cashback ke mereka dengan kegiatan wirausaha. Biar wifi saya itu nanti nggak usah dipikirkan cara bayarnya dari mana, tapi dari usaha itu bisa buat bayar wifi saya gitu. Sip. Mantap. Pemikiran saya ke situ. Omset sudah berapa nih Pak? Rata-rata per bulan? 35 jutaan. Wah, mantap. Tandanya sudah sangat berlebih ya untuk bayar wifi-nya. Alhamdulillah. Tugas saya itu sebenarnya tugas saya itu Pak mau mengajak saya tuh ngerasa tiap bulan ngambilin uang kan ya, tapi nggak enak kan lama-lama kan. Makanya mau saya balik kasih bantu mereka gitu kan. Yang ngasih uang saya. Tapi kan kalau misalnya saya ngasih uang kan nggak mungkin. Paling saya ngasihnya wirausaha. Bagus. Mereka keren. Siap. Saya apresiasi. Kendalanya emang susah juga meyakinkan orang, padahal itu konsumen wifi saya. Suruh nabung pada nggak mau nabung. Maksudnya gini loh, kalau konsumen saya kan ada sekitar 250-an ya. Kalau misalkan nih 250 itu kita gabungin kekuatan, setiap bulan kita bisa bikin usaha franchise. Setiap bulan loh padahal. Susah. Oke. Jadi gini teman-teman, ini sebuah studi kasus tandanya. Sudah punya 250 orang pelanggan, tapi masih berpikir susah. Jadi teman-teman lupakan kata susah, karena pada saat Anda berkata susah, maka alam semesta ini juga akan mengaminkan bahwa Anda susah. Oh, berarti jangan susah berarti. Oke. Kurang respon. Jadi teman-teman positive thinking, lakukan yang terbaik semua, apapun itu. Jadi saya sangat senang pada saat Anda memiliki ide dan bisa mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu tidak harus langsung besar, tapi step by step. Nggak ada semuanya yang langsung besar. Nikmati proses Anda.
Ya, alhamdulillah sih 50% udah masuk ke kita, Pak. Nah, Oke. Nah, oke. Jadi nikmati proses Anda, lakukan yang terbaik. Kalau masih kurang, evaluasi lagi, cari problem solving-nya. Seperti itu. Diskusi. Karena Anda tidak berdiskusi dengan orang yang tepat, maka pemikiran itu, pikiran yang tadi yang bilang susah itu ya Anda sendiri yang akhirnya masuk ke Anda sendiri gitu loh. Iya. Tapi kalau Anda Betul. berdiskusi dengan orang yang tepat, maka everything is gonna be alright, ya kan? Gampang, ya kan? Semua akan jadi gampang. Mantap, mantap. Karena tadi ya udah, ternyata aku ketemu si bro ini ya. Nah, si bro ini ternyata bisa memberikan sebuah solusi ya. Oke lah. Nah, salah satu problem solving itu sebenarnya ada di Prams Management. Saya rasa Mas Prams ini sangat bisa untuk memberikan problem solving buat teman-teman yang ada di sini. Gitu. Saya siap bantu. Iya, Siap, Pak. siap. Mohon bantuannya, Pak, terutama Siap. untuk pembuatan database-nya ini. Saya agak kesusahan. Database. Oke. Nah, pada saat Anda sudah memiliki sebuah usaha, maka yang harus Anda lakukan adalah membuat sistem. Karena kalau tidak ada Iya. sistem itu Oh, konyol. tinggal bentar, Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi kenapa harus ada sistem? Sistem ini sesuatu yang membantu Anda, sesuatu yang meringankan Anda. Ya, jangan bergerak tanpa sistem, maka amburadul. Karena semua sekarang sudah sistem. Apapun itu, ojek online, kemudian tadi itu internet, sistem billing, sistem pemesanan, itu semua sudah memakai sistem dan itu memudahkan. Jadi sebaiknya Anda meskipun menyewakan WiFi atau apa, maka harus ada sistem. Kapan WiFi itu nyala, kapan WiFi itu mati, pelanggannya ini dapat reward apa enggak, dapat poin apa enggak. Nah itu kan kalau Anda catetin satu-satu, wah itu konyol gitu loh. Mau berapa banyak, 250, nggak tidur Anda. Gitu loh. Jadi kalau sudah ada sistem, wah simple banget. Semua sistem yang nggak jalankan. Gitu. Kemudian jangan apa ya, berbagilah gitu loh. Jangan tidak berbagi. Karena tadi saya lihat itu tadi sudah bagus, ya kan? Anda punya, nah maka bagikan sebagian atau separuhnya mungkin ke pelanggan-pelanggan Anda. Kenapa kok saya bilang berbagilah? Karena pada saat Anda membagikan sesuatu, memberikan reward, kompensasi bagi mereka, mereka tuh senang, happy banget gitu loh. Wah, itu enak loh. Aku pakai WiFi di sana, aku bisa dapat ekstra, bisa dapat lebih. Nah, ambil sedikit aja, anggap aja ambil 25% untuk Anda, tapi yang 75 Anda pakai untuk maintenance, untuk HPP, dan sisanya adalah bagikan, kembalikan ke masing-masing member yang sudah Anda rekrut atau pelanggan Anda. Wah, itu mereka senang banget. Wah, loyal. Anda akan menciptakan konsumen loyal gitu. Oke. Oke, siap. Oke, silakan presentasinya Pak Uri. Oke. Nah, biasanya orang itu kan bekerjanya, oke teman-teman. Nah, biasanya kalau orang berbisnis itu kan ada dua orang, ada E dan ada Z. Betul ya? Betul. Kalau misalnya kita bicara ojek misalnya, maka yang terjadi adalah pengemudi dan penumpang. Oke. Nah, ini dilakukan adalah one to one bisnis. Kalau saya bilang gitu, konvensional itu adalah 1-to-1. Betul ya, antara penjual dan pembeli. Itu yang terjadi. Pada saat orang tersebut melayani satu orang, ya dia dapat uang dari satu orang. Oke, nah rata-rata seperti itu. Ini yang terjadi di konvensional. Kalau orang Jawa bilang itu ilmu katon. Ya, ilmu katon. Jadi ya aku dapat berapa, aku jual apa, ya aku dapat berapa. Nah, ini yang terjadi. Tapi proses ini teman-teman, ini cukup lama kalau buat saya. Kenapa? Karena proses ini memakan waktu dan tenaga yang cukup besar.
mungkin Anda bisa Anda udah pernah mengalami ini ya, mungkin jualan apa satu capek. Oke. Nah, saya mau nanya, ada nggak yang sudah pernah SMP dulu? Pernah diajari nggak namanya faktor kali? Nah, 2 kali 2 berapa anak-anak? 4. 4 kali 2 berapa anak-anak? 8. 8 kali 2 berapa anak-anak? 16 dan seterusnya. Nah, coba Anda bayangkan teman-teman, kalau ternyata Anda mendapatkan jumlah konsumen yang luar biasa. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, bisa nggak saya dicarikan konsumen 2048 atau 4.000 orang? Oh, pasti bingung ya. Bingung mereka. Anda bingung, kenapa? Wah, aku cari 2 orang aja susah, cari 10 orang aja susah, apalagi suruh 2.000 orang, Pak Huri, ya. Terus nggak mungkin kan gitu. Nah, tapi ternyata untuk mencapai orang 2.000 itu ternyata cukup gampang, yaitu kita pakai faktor kali. Jadi Anda harus bikin SOP dulu. Contoh misalnya SOP-nya gini, ajak 2 ya. Nah, misalnya gini, saya punya produk ini kemudian saya pasarkan ke 2 orang. Oke, tapi saya punya produk nih, saya tinggal ngajak aja 2 orang dengan SOP begini, ajak 2, stop duplikasi. Nah, ajak 2, stop duplikasi ini keren. Kenapa? Pada saat Anda mengajak 2 orang, maka Anda akan melakukan hal yang sama, meminta mereka untuk ajak 2 ya, masing-masing, kemudian stop. Ajak 2 ya, stop. Nah, akhirnya tercipta berapa? 2 orang ini akan masing-masing mengajak 2. Oke, jadinya 4 orang. 4 orang akan mengajak 2, stop. 8. 8 orang mengajak 2, 16. Nah, dari sini yang mereka lakukan itu sesuatu yang simpel. Ajak 2, stop. Duplikasikan. Nah, ini namanya kita bilang distribusi beban. Oke, distribusi beban ini luar biasa. Sesuatu yang simpel, tapi kalau kita bicara jangka waktu, anggap aja ngajak 2 itu 1 hari. Kira-kira mereka punya enggak teman konsumen untuk diajak 2 orang? Saya rasa ada. Maka untuk mencapai lebih kurang 4.000 orang seperti yang ada di sini, itu cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hari, teman-teman. Dan 11 hari ini teman-teman sudah bisa mendapatkan konsumen loyal lebih kurang 4.000 orang. Nah, ini kan luar biasa. Coba bayangkan, Mas Pram, kalau misalnya ini dilakukan di laundry-nya Mas Pram, bisa kehabisan mesin cuci ini. Ya kan? Itu dari faktor kali. Gitu. Nah, ini adalah konsumen loyal, di mana konsumen ini juga menjadi agen pemasaran Anda. Ya kan, bayangkan satu orang konsumen mereferensikan jasanya Mas Pram laundry ke 2 orang tetangganya. 2 orang tetangganya mereferensikan lagi ke 4 orang. Nah, ini proses ini harus ada yang namanya iming-iming atau reward. Nah, ini tergantung dari bagaimana Anda memberikan reward kepada jumlah orang yang sudah memasarkan produk Anda. Seperti itu. Nah, kalau Anda bisa pakai faktor kali ini, saya yakin ilmu yang diberikan guru-guru Anda itu mulai SMP, ini akan bisa jadi sesuatu yang bisa mendukung hidup Anda. Karena kadang-kadang, nyuwun sewu, maaf, guru-guru kita pun tidak pakai ilmu faktor kalinya untuk hidupnya. Ya kan? Nah, dan saya mengajak Anda untuk, yuk mulai Anda bekerja dengan cerdas, silahkan Anda memakai faktor kali yang sudah ada ini untuk meringankan hidup Anda, untuk meringankan kinerja Anda. Oke, seperti itu. Nah, itu faktor kali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Diselesaikan dulu materinya aja, Pak. Nanti Oke, di akhir aja Bang jawab. Nah, Anda bayangkan kalau tadi itu ternyata duplikasinya 2 orang.
Nah, sekarang kalau kita bicara one to many itu adalah satu dengan banyak banget. Artinya, apabila Anda ini mereferensikan orang yang sebanyak ini, maka ini adalah tim Anda menjadi tim yang unlimited. Oke. Nah, coba bayangkan kalau misalnya tim Anda yang Anda referensikan ini juga mengajak orang lagi sebanyak-banyaknya, maka ini akan menjadi di level 2 ini akan menjadi orang yang luar biasa. Dan ini juga akan berkembang lagi misalnya dengan pemasaran yang level ketiga, level 4, dan level 5. Jadi Anda bayangkan apabila sistem yang Anda buat itu tidak membatasi, ya, tidak membatasi cuma 2, 3, atau 4, atau 5, tapi unlimited, maka jumlah pemasar Anda dan konsumen Anda ini menjadi tak terbatas. Ini yang kita sebut sebagai sistem one to many system. Seperti itu. Ini luar biasa. Jadi benar-benar dinamis sekali pemasarannya. Nah, ini bisa Anda implementasikan di bisnis-bisnis Anda yang kalau bisa skalanya sudah nasional, sehingga ini bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Tapi kalau masih lokal, saya rasa dibatasi cukup 2 kayak gitu, itu sudah luar biasa. 2 apa 3 duplikasinya Anda jalankan, itu sudah 3, 9, 27, dan sebagainya, itu sudah cukup banyak. Jadi satu kota aja bisa Anda kuasai. Seperti itu. Oke. Sementara seperti itu sih, teman-teman. Kalau saya punya sebuah sistem yang seperti itu, namanya Grindo. Ini akan kami launching di 2023 ini seluruh Indonesia. Caranya simpel, Anda akan bisa meningkatkan finansial dengan yang pola-pola yang cukup sederhana seperti yang saya bicarakan tadi. Seperti itu aja. Tapi saya belum bisa bicarakan Grindo di sini ya, teman-teman. Mungkin di sesi lain, tergantung Mas Pram mau ngasih kapan. Oke, kira-kira gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mas Pram, silakan. Ya, Take the host. Bapak Ibu, ya kalau ada pertanyaan atau mungkin langsung aja open mic, open kamera, silakan ditanyakan. Ini pertanyaan dari saya nih Pak Uri ini. Ya, siap. Tadi untuk mencapai kesuksesan itu ada faktor kalinya. Kalau Ya. ini ada beberapa teman ini yang berbisnis kuliner. Ini mungkin Pak Uri bisa memberikan penjelasan atau contoh itu gimana kalau untuk berbisnis kuliner atau mungkin bisnis jasa. Oke. Bisnis kuliner, bisnis jasa, apapun bisnisnya sebenarnya, itu kan tergantung dari bagaimana Anda, bagaimana pelaku. Pelaku itu butuh yang namanya integritas. Kalau Anda tidak punya integritas, ya orang akan lari, ya kan, benar ya. Kemudian service, apa yang Anda kasih ke konsumen, ya. Anda mau kasih apa nih? Kalau Anda jualan makanannya gak enak misalnya, kurang sesuai dengan kultur masyarakat atau konsumen di situ, maka ya Anda akan ditinggal. Gimana caranya supaya nggak ditinggal? Ya, apa maunya masyarakat sekitar, ya Anda wujudkan seperti itu. Jadi Anda harus bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat konsumen Anda. Kurang asin Pak, ya sudah bikinkan yang agak asin, tambahin garam. Gitu loh, karena ternyata orang sana lebih suka asin, misalnya kayak gitu. Nah, ya sudah kasih, kurang pedas Pak, ya kasih pedas. Kalau perlu bikin level-level. Level 1, level 2, level 3. Nah, sampai nanti akhirnya Anda akan menemukan sebuah pola, oh ini loh, konsumenku itu suka dengan yang seperti ini. Nah, itu cocok gitu loh. Tapi yang ketiga adalah Anda harus punya yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu ya sesuatu yang Anda sajikan secara berbeda. Ya, Anda yang bisa ramu itu.
Contoh misalnya Anda jualan soto. Kalau soto Hmm. biasa ya cuma disajikan biasa, tapi mungkin Anda sudah pernah kenal namanya soto dog. Jadi begitu disajikan apa tuh kecapnya ya, didok Iya. gitu ya kan. Nah, dok gitu. Nah, itu sesuatu yang berbeda gitu loh, ya kan. Nah, itu orang itu suka dengan sesuatu yang unik. Pada saat Anda tampilkan unik, Anda tampilkan sesuatu yang berbeda, ya pasti pelanggan akan datang gitu. Yang keempat itu Anda harus narsis. Oke. Harus narsis. Kenapa kok harus narsis? Nih, coba lihat nih. Tampilkan seluruh yang ada pada bisnis Anda itu dimanapun. Contoh kayak saya nih. Ini saya bisnisnya apa? Grindo. Ya saya tampilkan di sini. Mumpung saya punya ada 21 orang nih di sini. Pasti kan penasaran apa itu sih Grindo. Nah, kayak gitu. Nah, jadi narsis. Kemana-mana Anda bawa brosur, Anda kasih. Perkara orang nggak mau, nggak ngurus. Ya. Loh iya, terus nggak ngurus. Setuju. Peduli amat sama kata orang. Iya. Kenapa? Karena saya tahu Anda yang bikin bisnis gitu. Anda yang tahu bagaimana Anda meramu bisnis Anda dan Anda melakukan presentasi dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan di bisnis Anda yang tahu gitu loh. Jadi meskipun banyak orang yang berkata, wah itu jelek, wah itu begini begitu, sudahlah, tutup mata, tutup telinga, dah, cuek, Anda jalan aja. Kenapa? Kenapa kok saya bilang Anda jalan aja? Karena gini, Anda ini punya otak, Anda itu punya hati. Pada saat otak Anda diintervensi sama sesuatu, Betul. itu jangan terlalu lama. Ya, hati Anda itu diintervensi sama sesuatu itu jangan lama-lama. Anda yang mengizinkan berapa lama sesuatu itu di otak Anda dan di hati Anda. Contoh, pada saat ada sebuah masalah, misalnya Anda cuma mengizinkan masalah ini cukup 1 menit saja yang ada di otak saya ya sudah, selesai 1 menit Anda keluarkan. Seperti itu. Anda keluarkan. Yang ada di hati Anda sama juga. 1 menit Anda keluarkan. Kembali ke sesuatu yang positif. Gitu. Caranya gimana ya? Bergaulah dengan orang-orang positif sehingga vibes Anda itu menjadi tetap positif gitu ya. Bergaul di orang yang tepat. Gitu teman-teman. Itu saran saya sih kalau untuk pebisnis. Tadi ada yang resen tadi siapa tanda sih? tangan? Resen tadi siapa ya, Pak Brion? Ada? Langsung aja open mic, open kamera, silakan. Pak Brion, monggo Pak Brion. Atau Pak Jerry. Nah, ini Pak Jerry ini katanya udah siap nih. Silakan Pak Jerry. Udah untuk mau, oke, monggo Pak Jerry. Sudah senyum-senyum nih Pak Jerry, ini penuh dengan pertanyaan. Silakan Pak Jerry. Unek-uneknya apa ini Pak Jerry ini? Silakan. Saya nggak punya unek-unek. Cuma tadi ada yang tanya tuh ya, bagaimana cara mendapatkan faktor kali? Kenapa? Ada yang tanya tadi itu saya lihat di chat ini. Iya. Bagaimana cara mendapatkan faktor kali? Nah, silakan Pak. Dulu Pak Bos. Nah, kalau menurut Pak Jerry, gimana Pak? Mungkin ada pengalaman Pak Jerry untuk bisa mendapatkan faktor kali? Ya. Belum ada. Kalau untuk mendapatkan faktor kali ya tentu saja harus bergerak ya. Kalau cuma dipikirkan nggak akan pernah dapat. Betul. Untuk mendapatkan 2 orang kita harus bergerak. Ya kalau kita cuma oh ya nanti aku mau ketemu ini ya, aku mau ngajak ini, mau cuma dipikirin nggak pernah action. Kapan? Ya, kapan dapatnya gitu. Iya, betul. Harus action.
Harus action. Betul. Nah, oke. Tadi jawabannya sudah dijawab Pak Jerry ya, jadi saya nggak perlu jawab lagi. Oke, Itu memang Bapak kita Ibu teman-teman. ada pertanyaan? Silakan. Nah, langsung aja. Tanpa malu-malu, silakan. Ya mungkin selain Iya, Pak. dari faktor action ya, Aha. menurut saya sih, harus ada sistem ya, harus tersistem juga. Karena kalau kita cuma faktor kali tanpa ada sistem, ini tidak akan ada faktor pengikat bagi teman-teman yang melakukan. Makanya kalau program-program yang dibuat Power itu kan selalu ada ya berbagi komisi lah. Itu yang selalu kita lakukan. Sip. Oke. Pak Parjo, silakan. Pak Parjo, silakan. Monggo Pak Parjo. Ya Pak, lanjut terkait soal action dan sistem. Nah, itu kan kita kan awam nih Pak di sistem di actionnya ya. Itu dari Gerindo ini bisa bantu nggak kira-kira untuk membimbing kita gitu? Saya khususnya lah. Monggo Pak, silakan. Ya. Jadi di Gerindo ini nanti akan melibatkan banyak sistem Pak. Jadi di tempat kami ini sebenarnya adalah lebih ke sistem informasi manajemen, ya, lebih ke arah sistem informasi sih. Jadi menginformasikan kegiatan transportasi yang dibutuhkan masyarakat, menginformasikan pemesanan makanan yang dibutuhkan masyarakat, menginformasikan marketplace atau usaha-usaha barang dan jasa yang melalui Gerindo, seperti itu. Jadi pernah tahu Gojek Pak? Iya. Oke, Gojek, Grab. Nah, Gojek dan Grab ini sistem. Nah, sistem transportasi inilah yang kami padukan dengan sistem multi-level marketing, Pak. Ini akan membuat faktor kali dan keterikatan yang menurut Pak Jerry tadi harus dilakukan. Gitu. Berarti berkolaborasi gitu ya? Berkolaborasi dengan stakeholder, Pak. Tapi belum berkolaborasi dengan Gojek dan Grab. Gitu. Jadi kami ini berkolaborasinya dengan UKM, dengan PK5, dengan pemilik kafe, seperti itu, dengan pemilik kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Itu Pak. Itu Gerindo. Monggo silakan di gerindo.id. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin tahu apa itu Gerindo, bisa klik di gerindo.id. Mungkin Pak Huri bisa diketik di kolom chat untuk link websitenya. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, nanti ini banyak pertanyaan ini dari saya. Monggo, silahkan. Iya, tadi Pak Huri tadi menjelaskan kita tuh sebagai pebisnis itu harus punya diferensiasi. Apa sih yang berbeda bisnis kita dengan yang lain? Nah, ini kalau menurut Pak Huri untuk riset pasar yang sederhana itu seperti apa, Pak? Kalau menurut Pak Huri? Jadi gini, kalau kita bicara riset itu jangan memulai yang tinggi-tinggi dulu. Contoh misalnya Anda punya makanan mau mana dulu nih, mau apa dulu? Misalnya sego sambal, oke, sego sambal. Testing dulu, bikin beberapa sambal. Misalnya ada 4 sambal, sambal bawang, sambal matah, sambal apa lagi ya kan? Nah, ada dabu-dabu atau apa. Kasih aja, kira-kira dari 10 orang mana yang merekomendasikan sambal ini, ya kan gitu toh. Nah, itu semua harus dites. Anda harus punya tes, Anda harus punya kertas yang dioret-oret gitu ya. Wah, ternyata yang suka sambal bawang itu sekian orang nih.
Kalau yang suka sambal dabu-dabu sekian orang gitu. Kemudian Anda bikin lagi nih question yang kedua. Oke, kalau gitu di sego sambal saya ngapain ya? Apa lebih ke ikan atau lebih ke ayam dan lain sebagainya, ayam atau bebek atau bebek. Itu harus direset. Sehingga nanti Anda akan dapatkan sebuah formula bahwa oh, ternyata konsumen saya di sekitar saya lebih suka patin yang dipenyet pakai sambal terasi. Nah, kayak gitu. Oh, ketemu nanti akhirnya. Gitu loh. Nah, disitulah mulai Anda bikin sesuatu yang agak unik. Kalau biasanya misalnya orang itu kita mau lihat dulu nih segmen pasarnya gimana gitu loh. Orang tuh maunya gimana juga nih. Aku maunya di tempat yang tertutup, tempat yang terbuka, atau gimana. Atau bahkan, oh ternyata lebih suka orang-orang itu lesehan. Nggak apa-apa, silahkan. Mulai dari sesuatu yang murah-murah dulu. Gitu loh, murah-murah dulu, Anda bikin dulu tes pasar. Saat di situ kan mulai kelihatan tuh, oh ternyata konsumennya sekian. Nah, pada saat sudah tes pasar itu terjadi, yang Anda harus lakukan adalah tetap melakukan promosi. Sehingga produk Anda itu tidak dilupakan orang. Jadi keep promotion. Jangan pernah Anda berhenti untuk berpromosi. Anda bisa lihat Aqua itu sudah terkenal kayak gitu masih tetap aja punya iklan ya. Betul. Ya, Iya. gitu. Jadi apapun yang terjadi tetaplah promosi dimanapun. Biar kenapa? Karena kita nggak tahu ya akan ada titik di mana titik ini merupakan sebuah keajaiban mungkin buat Anda. Ya, oke. Dan saya yakin loh. Contoh misalnya Mas Pram ya dengan laundry-nya. Mungkin sekarang masih di Malang. Siapa tahu ada sebuah titik di mana Mas Pram ini bisa melakukan penetrasi pasar yang bagus sehingga jadi langsung se-Indonesia. Ada 512 kota saya punya Pak, masing-masing kota 10 franchise. Loh kan keren toh. Nah, itu gimana supaya terwujud? Ya promosi. Jangan ragu untuk promosi, jangan ragu untuk melakukan network. Ya kan? Karena percaya teman-teman, positif itu akan bergaul juga dengan positif. Yang negatif akan bergaul dengan negatif. Itu sudah hukum alam. Jadi kita sudah tahu kayak gitu, jadi tetaplah positif. Dan bergaullah dengan orang-orang yang tepat. Kalau Anda mau jadi pengusaha, ya Anda harus bergaul sama pengusaha. Ya kan? Jangan bergaul sama orang yang di bawah itu. Gitu loh. Nanti Anda akan ditarik turun oleh orang-orang. Kenapa kok saya bilang ditarik turun? Percaya teman-teman, teman-teman Anda tidak ada yang mau Anda sukses. Betul ya? Iya. Kalau bisa kamu miskin, kalau bisa kamu tidak punya apa-apa, ya kan? Kalau bisa kamu di bawahku. Nah itu yang terjadi teman-teman. Gitu loh. Jadi saya yakin Anda semua punya impian yang besar, Anda punya semangat juang yang besar, jadi lakukan yang terbaik minimal buat Anda dan keluarga Anda. Udah itu aja. Oke. Saya lagi, Mas Pram? kok teringat dengan ini Pak ya. Gimana? Beberapa orang tuh ada yang bermental kepiting, Pak. Jadi kalau ada kepiting yang mau naik ke atas, itu ditarik sama temennya ke bawah. Mau naik, ditarik lagi. Apakah seperti itu, Pak? Kalau gitu, mereka dijadikan asam manis saja. Karena kepiting asam manis itu enak. Betul. Betul Dan ya? lagi, iya betul. Dan lagi Pak, kita dalam berbisnis itu kan pasti apa ya? Ya syukur-syukur kalau yang pionir, yang pertama kali. Pasti ada beberapa pebisnis yang hampir sama usahanya. Ini apakah perlu kita meriset kompetitor? Bagi kita berbeda dengan yang lain itu apakah perlu, Pak? Pertanyaannya saya, apakah mereka juga meriset kita? Nah, itu. Iya. Jadi buat apa kita meriset mereka? Benar nggak? Saya dulu ada di sebuah media. Media ini radio ya.
Media radio kebetulan kami punya sebuah divisi namanya Research and Development, di mana radio kami ini meriset radio kompetitor. Oke, sehingga pada saat setiap kali meeting yang dilakukan adalah pembahasan riset. Si radio A ini begini nih jam sekian, segmen pasarnya begini, radio B itu begini, radio C begini. Dan akhirnya apa teman-teman? Karena kita sudah sibuk meriset, kita kehilangan jati diri. Betul nggak? Anda bukan jadi sesuatu yang berbeda kalau di situ gitu. Kita menyamakan diri ke mereka gitu. Akhirnya satu ke kiri kita ikut ke kiri, satu ke kanan kita ikut ke kanan. Ini konyol gitu. Jadi sebaiknya nggak usah. Ya Anda mau seperti apa ya bikinlah pola sendiri dan florkan ke masyarakat sehingga orang tahu bahwa oh ini loh Mas Pram nih, wah ini loh, nah, gitu lah. Gitu sih teman-teman, nggak usah bingung lihat sana lihat sini, capek bos, serius. Sip. Monggo. Oh ya, mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, langsung aja open mic. Selamat malam Pak Pram. Selamat malam Bu Malam, Ida. Bu. Ya, selamat malam Pak siapa ya? Maaf tadi saya Pak terlambat. Huri. Pak Huri. Iya, Pak silakan Huri. Bu. Enggak, barusan mendengar bahwa ketika kita punya usaha jangan banyak meriset ya gitu. Sementara ini saya sedang lagi mau mau membuka usaha kuliner. Tapi di dalam justru diajarkan untuk ATM, amati, tiru dan modifikasi, bahkan ATP, ATPP, amati, tiru, letusan gitu kan. Nah, bagaimana ya kaitannya dengan tadi? Kalau bisa kita cari jati diri sendiri kan. Tapi memang kalau cari jati diri sendiri itu kan tidak mudah dan butuh trial dan error yang lumayan ya. Betul. Silakan Pak Huri. Menarik ini. Nah, try and error itu kan bisa dilakukan di skop kecil, Ibu. Contoh keluarga, tetangga kiri kanan, udah gitu aja dulu, nggak usah sesuatu yang besar. Setelah dari skop kecil itu Ibu dapat formatnya, mulai bikin yang unik. Contoh di packaging, kemudian di logo. Nah, ini ada salah satu sebuah kalau saya bilang sesuatu yang unik. Pernah lihat tayangan di TV nggak, berita? Ini ceritanya nih berita nih. Pemirsa, saat ini di belakang saya sedang ada kecelakaan yang mengakibatkan satu buah truk terguling dan bla bla bla. Tapi samar-samar di belakang itu ada backsound-nya. Tulilut, tulilut, tulilut. Nah, gitu. Apa itu? Es krim. Es krim. Es krim walls. Es krim walls. Nah, Ibu bisa lihat enggak? Itu sesuatu yang tidak disengaja. Niatnya penjual itu kan cuman aku mau jualan di tempat yang rame, bener nggak? Tapi secara nggak sengaja tertangkap mic. Nah, tertangkap mic ini tersebar se-Indonesia, bener nggak? Akhirnya jinglenya orang tahu semua kan, oh itu es krim walls, bener nggak? Oh itu pedal pop, bener ya? Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan sesuatu, perhitungkan juga yang namanya logo, maskot, jingle. Karena itu adalah salah satu cara untuk menarik konsumen supaya beli produk Anda. Dan tadi secara nggak sengaja, Walls sudah melakukan sebuah pencitraan sehingga orang se-Indonesia tahu. Wah, jadi itu menjadi Walls. perhatian ya Pak ya. Betul. Betul. Jadi apapun bentuk Anda ya kan, mau bikin pentol, mau bikin apa, silahkan gitu. Tapi jingle kalau bisa ada, ya kan? Karena siap. Ada lagi? Gimana ada Mas lagi Pram? Ada ditanyakan lagi Bu Ida? Sementara sudah sambil menunggu. Ada yang lain Bapak Ibu, silakan.
Pak Anton mungkin? Ya, Pak Anton Dewa, silakan. Bu Ida, Bebas, Pak monggo. Tano. Nah, mungkin ada yang Izin ditanyakan. mungkin, izin Pak Pram. Halo? Ya, Ya. izin Pak Pram. Ya, Pak Ceri, Monggo, ya silakan. Saya sedikit mau menambahkan aja sih ya. Iya, iya. Tadi kalau yang disampaikan Pak Huri kan jangan terlalu banyak riset deh. Riset Ah, ah. Artinya riset itu kan kita mau meniru, ya kan? Nah, meniru. Tapi yang Bu Ida tadi sampaikan dianjurkan untuk ATM, tiru dan modifikasi. Modifikasi. Itu nggak ya. salah, nggak Iya. salah. Jadi amati, tiru itu adalah riset. Amati itu adalah riset. Nggak ada salahnya. Tapi yang paling terpenting dari ATM adalah modifikasi. Artinya modifikasi ini kan tidak menjadi sama. Modifikasi ini menjadi sesuatu yang apa nih kelemahannya di situ. Berarti aku nggak boleh nih seperti itu. Ya kan kita modifikasi. Iya, Nah, iya. dan itu memang yang selalu kami lakukan gitu loh. Jadi kami menjadi sesuatu yang berbeda karena ada modifikasinya. Kalau cuma amati, tiru, plug, ATP. Ya, ATP, amati tiru plug. Plug ya. Kalau kita plug, apa bedanya kita dengan itu? Betul. Apa? Ya kalau mau plug dengan itu, ya mending gabung aja dengan sana. Ngapain bikin sendiri? Kan gitu. Tapi kalau kita mau menjadi sesuatu yang berbeda, ya tentunya harus ada modifikasinya. Apa nih keunikan kita apa gitu loh. Betul. Misalnya sebenarnya yang disampaikan Pak Uri tentang Grindo ya. Grindo itu adalah kalau secara aplikasi mungkin seperti ojek online pada umumnya sama. Ya kan? Antar jemput penumpang, antar jemput makanan, ya nggak ada bedanya gitu loh kerjaannya. Tapi apa yang menjadi berbeda karena ada modifikasinya? Apa kelemahan di aplikasi lain kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda? Apa yang menjadi keluhan teman-teman driver kita bisa menjawab seperti itu. Kalau di tempat lain mungkin teman-teman driver dipotong 20%. Kalau kita nggak flat, mau jauh dekat kita hanya minta 2.000. Gitu. Nah ini sesuatu yang berbeda. Kita berani melakukan sesuatu yang berbeda dan mengambil resiko. Kemudian kalau aplikasi-aplikasi lain itu melakukan promo bakar duit, ya kan? Promo-promo. Kalau di kita tetap ada promo, tapi dengan cara tidak perlu bakar duit, gitu loh. Bagaimana caranya? Karena harga di resto dengan harga di aplikasi, ya sebenarnya sama, nggak ada perubahan. Misalnya di Grindo itu, misalnya harga di resto 10.000, di aplikasi silahkan mau dinaikin berapa, misalnya jadi 15.000, silahkan. Tapi di diskon 5.000, jadi 10.000 lagi. Kan sudah ada diskonnya, ada promonya tanpa harus bakar duit. Di resto juga tidak perlu menaikkan harga sebenarnya. Nah ini kan sesuatu yang berbeda. Kegiatannya sama, tetapi ada sesuatu yang unik yang membuat orang ini, loh ini kok berbeda ya? Bayangin, tempat lain 15.000, di kita 10.000. Kalau Pak Pram sebagai konsumen pilih yang mana, Pak? Pasti yang lebih ekonomis ya, lebih murah ya. Ekonomis pastinya. Nah itu yang kami lakukan. Jadi merubah cara aja sih, merubah cara. Jadi itulah modifikasinya. Salah satu contoh modifikasi yang harus dilakukan. Misalnya Pak Pram punya laundry nih. Oh laundry sana begini, laundry sana begini. Oke, nggak apa-apa, lakukan riset. Tetapi harus ada yang dimodifikasi. Oh di sana kelemahannya ini. Berarti aku harus menghilangkan itu. Jangan sama. Aku harus punya kelebihan di situ. Sehingga orang mau datang ke tempatku. Kan pasti begitu kan. Nah itu modifikasi. Yang paling penting adalah modifikasinya. Begitu. Hidayah. Wah, Oke, ini
Ini Terima apa? kasih. Mantap ini pencerahannya ini. Senior ini rupanya. Langsung terjawab ini. Oke Pak Uri, Siap. ini juga apa ya? Ada keresahan di saya. Saya juga ada teman yang apa ya? Juga berprofesi sebagai ojek online ini karena banyaknya aplikator, kue untuk keuntungannya ini semakin berkurang. Ini kalau menurut Pak Huri untuk meningkatkan pendapatan para driver, terutama di Grindo, ini bagaimana Pak? Dari persaingan yang semakin banyak ini Pak. Silakan. Jadi begini, ini tadi yang disebut sebagai diferensiasi. Kalau dua hijau atau yang lain itu kan semua sama, one-to-one business. Penumpang dengan driver, ini gaduk gitu kan, selesai gitu loh. Lu kasih jasa, gue bayar kan gitu, ceritanya kan kayak gitu. Tapi di tempat kami ini, Grindo ini, kami memakai faktor kali tadi. Jadi perpaduan antara ojek online dengan multi level marketing. Dan kita memakai sistem matahari 5 level. Matahari 5 level itu artinya Anda bisa mereferensikan sebanyak-banyaknya sampai 5 level kedalaman. Nah, yang membedakan adalah begini. Pada saat si tukang ojek biasanya konvensional itu kan cuma hanya menunggu orderan dari server. Tapi dan biasanya obrolan tukang ojek itu cuma gini. Ya apa? Wis entuk piro saiki? Sudah dapat berapa sekarang? Benar kan? Sudah dapat berapa? Itu. Jadi obrolannya masih seperti itu. Tapi pada saat kami berjalan itu obrolannya sudah berbeda. Bonusnya sudah berapa sekarang, ya kan? Pasif income-nya sudah berapa? Sudah berapa total? Sudah berapa yang sudah masuk? Nah kayak gitu. Nah ini menjadi sesuatu yang berbeda karena kami tidak meminta mereka menjadi tukang ojek, tapi meminta mereka untuk menjadi pengusaha. Kami menciptakan pengusaha dari tukang ojek. Seperti itu. Jadi janganlah jadi tukang ojek terus, tapi jadilah pengusaha. Betul ya? Iya, betul. Percaya nggak kalau di Grindo ini kami bisa, insya Allah kami bisa meningkatkan income satu orang itu 11 juta per bulan. Jadi solusi nggak kira-kira untuk seorang tukang ojek? Oh, jadi solusi. Jadi begini, Mas Pram kira-kira kalau bergabung di sistem kita, punya nggak 10 orang teman? Punya ya? Oh, anggap aja punya 10. Itu kita bicara duplikasi 10 deh. Berarti ya, faktor kali ya. Level 1 itu 10 orang. 10 orang mereferensikan 10 jadi berapa? 100 enggak? 100 orang mereferensikan 10 jadi 1000 enggak di level 3? 1000 orang mereferensikan 10, 10.000. 10.000 mereferensikan 10, 100.000. Dalam 5 level itu sudah terbentuk 111.000 orang. Tanpa perlu susah payah. Hanya mereferensikan dan itu gratis. Oke. Jadi bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa menyelesaikan permasalahan orang. Bisnis yang bisa dibutuhkan oleh orang. Dan saya memilih untuk menjajaki ojek online sebagai sesuatu yang menjadi solusi. Gitu. Sip. Dan lagi nih Pak, kan ini kan tahun baru ini di tahun 2023 ini kan semua orang pingin mempunyai bisnis baru, tapi banyak orang yang tadi yang baru pertama kali join tadi Pak Capa, ya yang tanpa modal itu bagaimana Pak? Apakah Grindo bisa menjadikan solusi untuk Oh bisa banget, karena Grindo ini tanpa modal, 100% tanpa modal. Silakan daftar melalui linknya Mas Pram nanti. Buat teman-teman yang mau gabung, silakan ada linknya Mas Pram, nanti akan dibagikan. Kemudian ya sudah, di sini orang tuh bisa menjadi, biasanya kalau di sistem ojek online lain itu kan kalau driver ya driver, ya kan, kalau penumpang ya penumpang. Di tempat kami, driver bisa menjadi penumpang.
Penumpang bisa jadi driver. Belum ada ya. Penumpang jadi driver, driver jadi penumpang. Kemudian Unik ada ini. penjual, ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Penjual bisa jadi pembeli, pembeli bisa jadi penjual. Penjual bisa jadi driver, driver bisa jadi penjual. Penjual bisa jadi penumpang, penumpang bisa jadi penjual. Jadi muter, ya, muter semua. Nah, ini yang terjadi di Krindo. Dan ini semua gratis. Nah, perbedaannya adalah, salah satunya adalah tadi, mungkin sudah disebutkan sama Pak Jerry, biasanya kalau itu di ojek online, itu potongannya persentase, lebih kurang 30%. Artinya, kalau ada order 100.000, potongannya sudah 30.000. Betul ya? Nah, di tempat kami, enggak. Potongannya jauh dekat, cuma 2.000. Jadi meskipun 100.000, ya 100.000 nyel. Silahkan masuk ke kantong. Potongannya berapa? 2.000. 10.000 ya potongannya 2.000. 25.000 ya potongannya 2.000. Dan ini berlaku untuk tukang ojek maupun food. Jadi makanan pun tidak perlu dinaikkan karena potongannya satu billing cuma 2.000. Nah, di sini ini teman-teman bisa menjadi pemasar kami. Jadi tidak harus menjadi tukang ojek. Jadi aja tim pemasar, ya kan? Anda tinggal sebarkan link referral. Kalau misalnya ternyata di Jakarta ada yang naik ojek, pakai Anda, ya Anda dapat Rp100. 100 Komisi, Pak, ya? Komisi bagi hasil. Kita gotong royong. Di Balikpapan ada yang pakai, ya Anda dapat 100. Di ujung pandang ada yang ngojek, Anda dapat 100. Di mana lagi ada yang jualan pakai marketplace, Anda dapat 100. Memang kelihatannya simpel, Rp100. Tapi coba kalau Anda saya tadi sudah bilang ke Anda semua, duplikasi 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ada 111.000 orang di bawah jaringan Anda. Terbentuk dalam waktu 5 hari. Ya kan? Anggap aja dari 10 satu hari. 5 hari sudah terbentuk kok 111.000 orang. Nah, kalau 111.000 orang ini semua melakukan satu kali transaksi aja, 1 bulan, tandanya 111.000 kali Rp100. Berapa, Mas Bram? 11 juta enggak? Iya. 11 juta, ya kan? Nah, jadi solusi enggak dana 11 juta ini untuk keluarga Anda? Dari sesuatu yang gratis, Anda bisa dapat 11 juta. Padahal, ada lagi padahal, kami itu mengharuskan satu orang melakukan 5 kali transaksi sebulan. Artinya 11 juta kali 5 enggak? Enggak juga. Ya. Karena untuk bisa melakukan penarikan bonus, pasif income tadi, Anda harus melakukan 5 kali transaksi. Sehingga semua orang akan melakukan 5 kali transaksi dalam 1 bulan. Betul. Sehingga setiap orang memiliki potensi pendapatan 55 juta per bulan. Wow. Dari sesuatu yang gratis. Anda tinggal alihkan aja naik ojeknya pakai ojek kita. Anda beli makanan di outlet kita. Anda mau cuci baju di laundry yang sudah kerja sama kita. Udah seperti itu. Segampang itu. Gitu. Jadi kita mengalihkan kegiatan sehari-hari memakai sistem Krindo dan ini menjadi produktivitas. Nah, mantap. gitu Mas Pram. Karena saya yakin. Ya. Karena saya yakin Indonesia ini bisa bangkit. Dimulai dari struktur terkecil yaitu keluarga. Ya, bayangkan satu keluarga ada berapa? Ada bapak, ibu, anak, 2, paling nggak ada 4 orang. Nah, kalau masing-masing orang menjalankan sistem Krindo dengan penghasilan 55 juta, maka satu keluarga itu bisa penghasilannya lebih kurang 200 juta per bulan. Hanya dengan menjalankan sistem Krindo. Nah, jadi kita bilang ini the power of cepek. Power of cepek. Dengan 100 rupiah
kita bisa gotong royong mewujudkan Indonesia yang insya Allah bebas resesi lah 2023 katanya, ya kan? Gitu, Mas Ini Ram. ada pertanyaan di kolom chat ini, Pak. Kita simak Monggo, silakan. sama-sama ya, dari Pak Anton Dewasa Putra. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mencoba usaha baru tapi belum berani melakukannya, Pak? Ini tipsnya bagaimana agar kita berani membuka usaha ini? Ini lagi galau nih, Pak Anton. Galau. Pengen buka usaha tapi belum berani nih, Pak. Ya, jadi gini, untuk membuat usaha itu kan memang harus sedikit dipikir. Dipikirnya sedikit aja, jangan banyak-banyak, ya kan? Kenapa kok saya bilang sedikit aja? Karena dagangan itu digelar, bukan untuk dipikir. Betul. Kalau dipikir terus ya nggak pernah bisa gelar dagangan, ya, gitu ya kan? Jadi lakukan yang kecil aja, Pak Anton Dewasa Putra. Yang kecil aja, mulai dari yang kecil aja, yang tanpa resiko, ya, atau resikonya minim. Udah itu aja. Tes, riset dan riset, itu aja. Riset kira-kira kalau strategi kayak gini bisa nggak? Kalau hasilnya gimana? Ada perbaikan nggak atau penurunan? Nah itu. Modifikasi tadi ATM boleh, silahkan. ATPP ya kan, amati tiru plek pol. Monggo. Iya betul. Jadi gitu sih. Ada yang mau ditambahkan Pak Jerry mungkin? Silakan Pak Jerry. Ketawa aja mulai tadi. Iya. Yang namanya usaha ya, semua usaha pasti ada resiko lah ya. Kalau kita nggak berani ambil resiko ya kapan kita mau majunya? Gitu. Resikonya itu banyak lah. Tetapi resiko yang paling besar di saat kita berani melakukan adalah resikonya adalah sukses. Karena mau action, gitu. Nah, kalau dari chatnya tadi, mau usaha tapi ragu gimana caranya nih supaya nggak ragu. Saya punya tips begini sih. Kalau saya berprinsip begini, 1.000 orang, banyak orang, siapapun, bahkan seluruh dunia, nggak percaya dengan saya, bagi saya itu tidak masalah. Tapi yang paling menjadi masalah besar adalah di saat saya tidak yakin dengan diri saya sendiri. Artinya, kalau kita ragu dengan kemampuan kita, lebih baik nggak usah usaha. Karena modal utama adalah keyakinan diri kita kepada diri, kemampuan kita sendiri. Kalau kita misalnya bisa masak nih, ya sudah lakukan usaha dengan masak itu. Kita harus yakin dengan masakan kita. Jangan kata orang begitu kita masak, katakanlah ya, orang ngomong masakannya nggak enak, terus kita down. Belum tentu loh masakan kita nggak enak. Mungkin seleranya dia aja yang berbeda dengan kita. Jadi intinya harus yakin kepada diri sendiri. Dengan kemampuan diri sendiri. Karena kalau kita nggak yakin, banyak loh pengusaha-pengusaha yang sukses itu, dia percaya dengan dirinya sendiri. Walaupun orang menganggapnya sepele. Ya, salah satu contoh yang ini Jack Ma. Bagaimana Jack Ma? Dia disepelekan orang loh, kerja pun nggak diterima, gitu loh. Orang pada nggak, tapi dia yakin dengan kemampuannya dia. Yang terjadi adalah dia menjadi orang yang luar biasa. KFC, bagaimana KFC, ya kan? Melalui dari masakan, orang sepele sekali, tapi sekarang kita melihat, karena dia yakin dia bisa masak, ya sudah, dia bikin terus. Walaupun orang ngomong jelek, negatif, silahkan, ya kan? Nggak peduli, gitu loh. Yang utama adalah harus yakin dulu dengan diri sendiri. Pasti bisa, itu utama. Gitu. Jadi, itu sih kalau tips dari saya, yakinlah dengan diri Anda sendiri. Itu modal utama, terbesar, di luar dari modal. Ya kan? Iya, betul.
Betul. Jadi memang modal penting, tapi modal utamanya adalah keyakinan kepada diri sendiri, kepada kemampuan, gitu. Mantap. Itu sih tips dari saya. Mungkin Oke. satu lagi tadi saya teringat tuh dengan kepiting tadi. Iya. Ada pembahasan kepiting ya, narik-narik. Kita harus menemukan, ya memang kita harus menemukan komunitas yang benar, Betul. gitu. Artinya komunitas yang benar ini apa namanya? Saya kemarin ada motivasi seperti ini. Orang yang positif itu saling mendukung, Betul. saling mendoakan, saling memotivasi. Itu orang-orang yang positif. Artinya kalau kita ada di posisi dengan orang-orang yang seperti itu, jangan pernah keluar dari situ. Itu adalah tempat yang baik. Tapi orang yang negatif itu akan selalu menjatuhkan. Jadi kalau ada lingkungan teman-teman yang sudah mulai menjatuhkan, menjelekkan, tinggalkan mereka. Karena itu tidak akan pernah membangun teman-teman menjadi maju. Justru akan membawa teman-teman mundur. Bahkan mungkin akan terpuruk gitu loh. Jadi komunitas ini penting untuk kita bisa maju, untuk sukses. Gitu ya. Jadi kita juga harus tetap berpikir positif. Jadi orang mau ngomong apapun tentang kita, silahkan. Tapi saya tahu yang ngerjain kan saya, yang melakukan saya. Kalian cuma menonton, kan gitu. Jadi nggak usah diperdulikan gitu loh. Nanti kan akan saat kita bisa menunjukkan. Jadi saat kita bisa menunjukkan, itu adalah cara terbaik untuk membungkam mulut-mulut yang negatif tadi. Mantap. Oke, Pak Uri, ini ada pertanyaan ini dari Ibu atau Bapak Bisara ini. Boleh bertanya Pak, ini dia ingin mempromosikan bisnisnya, tapi dia belum ada karyawan. Ini untuk promosi baik online maupun offline tuh yang powerful itu bagaimana Pak? Mungkin Pak Uri bisa memberikan penjelasan. Silakan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah Bapak Ibu Bisara ini ya bisnisnya apa dulu, kemudian target pasarnya kemana, skupnya seberapa. Kalau cuman satu kota, sebaiknya Anda melakukan pemasarannya mungkin bisa pakai Facebook Ads atau Instagram atau apa, tapi tertarget di kota Anda. Jangan meluas ke Indonesia. Karena emang budgetnya, ya kan, budgetnya tinggi-tinggi, ternyata Anda buang orang Kalimantan yang beli hampir nggak mungkin ke sana gitu. Jadi misalnya contohnya Anda punya laundry, Anda laundrynya di kota Surabaya misalnya, tapi Anda promosi pakai Facebook Ads, Anda bikin target pasar se-Indonesia. Ya nggak mungkin toh. Bos, aku ngelondri di Pontianak dong, ya belum ada gitu. Tapi itu akan bisa dilakukan pada saat Anda memiliki network di Pontianak. Oke. Nah, Anda punya network di Pontianak. Network apa? Network laundry juga. Jadi bergabung dalam sebuah konsorsium laundry misalnya. Oh, kalau gitu pakai laundry kami di sana, network kami di sana. Nah, itu bisa. Jadi sesuai dengan target pasarnya aja. Kalau di kota Anda sendiri mungkin bisa pakai brosur atau apa gitu. Intinya adalah sesuatu yang orang bisa melihat, orang yang ingat. Gitu. Kemudian setelah mereka menjadi pelanggan, jangan lupa di data. Anda butuh nomor handphonenya. Anda perlu juga mengetahui tanggal berapa dia lahir. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah surprise pada saat dia ulang tahun dan Anda berikan ucapan selamat ulang tahun, Bapak ini, Ibu ini, ya kan? Saat melakukan hari ini kami berikan laundry gratis 10 kilo untuk Anda. Silakan. Nah, itu dia kan surprise sekali gitu. Wow, aku dapat laundry gratis ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu tips untuk membuat pelanggan Anda loyal. Jadi jangan lepaskan pelanggan Anda.
Begitu Anda sudah dapat pelanggan, ya sudah, ambil terus. Jangan sampai lepas. Gimana caranya? Nah, service excellent itu yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga mereka akan jadi pelanggan loyal. Gitu. Ya, mantap, mantap. Ada lagi, Pak Bisara, Bu Bisara? Ya. Monggo, silakan. Satu lagi pertanyaan, silakan. Nah, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan, apapun bisnisnya. Ini Pak Jerry ini udah ngasih solusi. Jadi yang Bapak Ibu yang bingung mau bisnis apa tanpa modal, nah, silakan bergabung ke Grindo. Silakan menghubungi Pak Huri atau Pak Jerry. Nah, Pak Jerry mungkin bisa dituliskan di kolom chat nomor teleponnya. Nah, siapa tahu nanti ada yang ingin gabung, silakan Pak Jerry, nomor HP-nya. Kalau tidak ada ini monggo silakan. Nah, ini. Jadi Pak Jerry di 0858 48 38 2821 dan Pak Huri di 0821 75 75 7585. Oh ya Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat, mohon diisi formulir absensinya. Linknya sudah saya cantumkan lagi di kolom chat nanti. Ya, ini saya cantumkan lagi ya. Ya, mohon diisi, linknya sudah saya bagikan di kolom chat yang menginginkan e-sertifikat. Karena tidak ada pertanyaan, kita menuju ke Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu, monggo silahkan mempromosikan bisnis dan usahanya. Kelihatannya Pak Jerry ini punya banyak usaha ini. Silakan Pak Jerry, mungkin mau promosi, silakan. Mumpung didengarkan seluruh Indonesia ini. Seluruh dunia. Iya, ke YouTube soalnya. Silakan Pak. Saat ini memang saya dengan Pak Uri sedang benar-benar fokus untuk Grindo. Karena Grindo ini bagi kami bisa memberikan solusi bagi banyak orang. Bisa dibayangin teman-teman ya, apa sih yang menjadi pembeda kami dengan aplikator lain? Aplikator lain dari driver ini ngambil 20%, ya kan? Dari resto ambil 20-30%, bahkan lebih, gitu, ya kan? Nah kalau kami dari setiap transaksi kami hanya minta 2.000. 2.000 nanti kami bagi lagi nih untuk bonus-bonus komisi, ya kan? Kami terima itu sekitar 500-an dari 2.000 per transaksinya. Nah, ini jelas sangat berbeda kami dengan aplikator lain. Karena kalau kami niatnya memang bagaimana caranya kita bisa sukses berjamaah. Bagaimana kita sama-sama mendapatkan hasil gitu loh. Sehingga kami harus berbagi. Betul. Dibandingkan yang lain kan ya sudah sekian persen itu masuk ke mereka. Mereka mau bagi seperti apa itu urusannya. Ya, seperti itu kan. Nah, kalau kami terbuka memang. Kalau di aplikator lain kan kita nggak tahu nih. Uang segitu diambil segitu itu untuk apa aja. Kita nggak tahu. Gitu. Nah kalau di Grindo kita sangat transparan. Dari 2.000 uangnya yang kita bagi berapa? Yang jelas 1.000 itu kita bagikan ke teman-teman. Kemudian masih ada kita bayar pajaknya 11%. Kemudian kita kasih ke ada penjual voucher, ada pengelola kota. Itu juga akan mendapat bagian. Jadi payout kita sangat transparan. Sehingga kami menerima lebih kurang Rp500 per transaksi. Seperti itu. Udah kami mengalah ya kan ngambil sedikit yo cek di paido. Tapi kembali lagi karena memang motivasi niatnya itu baik ya kami nggak ada masalah ya kan. Nah ini jadi ini pembagian bonus di Grindo ya. Ada lima upline di atasnya yang mendapatkan bonus. Jadi 500 di pengemudi, 500 di
pembeli ya atau penumpang. Itu sudah 1.000 gitu loh. Kemudian pajak 2.220. Kemudian untuk si penjual voucher Rp100. Untuk pengelola kota Rp100. Jadi kami menerimanya itu 580. Ya itu dihitung sendiri lah bisa. Seperti itu ya. Kami bukan aplikator atau apa ya, pengusaha yang serakah untuk mengambil keuntungan banyak. Yang penting kita sama-sama sejahtera. Tujuan seperti itu. Makanya namanya kan Gerindo, Gerakan Gotong Royong Indonesia. Dengan kita gotong royong, kita bisa membangun bangsa dari uang Rp100. Bayangin. Rp100, jangan disepelekan loh. Rp100 kalau faktor kalinya besar, ya juga besar, bisa sampai 55 juta tadi. Mantap, Ya saya kira mantap, itu aja sih yang Wah, ini. fokus kita. Sip. Jadi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk join di Gerindo bisa menghubungi Pak Huri atau Pak Jerry. Nomor teleponnya sudah ditulis di kolom chat. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau promosi, silakan. Ya, Pak Pak. Jo? Ya, silakan Pak. Sistemnya mirip sama pemikiran saya itu. Gotong royong. Nah, itu. Saya juga punya visi misinya itu. Ya. Gotong royong. Kalau tinggal gabung Pak. Iya, jadi kalau saya emang bukan 100 perak Pak. Seminggu 10.000. Nah. Cuman Jadi, itu Pak, yang saya bilang tadi nggak jalan, belum jalan. Kan nggak tapi belum. Baru ada 50% yang gabung. Sip. Ini udah solusi nih. Tadi Pak Parjo bisa menghubungi Pak Huri atau Pak Jerry untuk. Siapa tahu Pak. Kalau saya gini Pak, sistemnya seminggu 10.000, seminggu 10.000. Tapi setiap bulan, setiap tanggal 1 itu kita ada pembagian hadiah undian. Jadi keuntungannya nggak ada, cuma hadiah undian. Setelah 2 tahun duitnya dibagikan kembali. Seperti itu kalau saya. Iya. Nah itu nanti masalahnya ada orang-orang yang nggak seneng Pak, itu ngomongnya sudah ada izin OJK nggak? Nah, kayak gitu. Kan, ya itu yang saya permasalahan itu nggak bisa go nasional tuh. Makanya kita kan tingkatnya RT RW doang. Jadi nggak perlu izin OJK segala karena RT RW doang. Biasa kan ada 60 orang nih. Tapi kalau Gerindo perizinannya lengkap ya Pak ya? Lengkap Pak. Wah, sip. Sudah insya Allah tanggal 20 besok rencana kita mau beta testing di Tangerang. Kemudian insya Allah Maret kita sudah bisa nasional. Mudah-mudahan. 512 kota. Wow. Kalau boleh tahu anggotanya udah berapa sekarang, Pak? Sekarang yang sudah tergabung 12.000. 12.000, mantap itu. 13.000 orang lah, 13.000 orang. Itu target. 13.000 udah bikin satu unit usaha cepet banget itu ya. Iya, gotong royong. Iya, itu yang saya pikirkan gitu Pak, mirip itu sama pikiran saya. Boleh. Kayaknya itu satu arah ini. Ya, satu visi misi ini. Betul. Bapak di mana? Di Purwakarta tinggal saya. Purwakarta. Di Jakarta. Tanggal 20 kami ada di Jakarta. Mungkin kalau mau ketemu monggo silakan. Kalau misalnya ke Jakarta kan lewat Cikopo nih Pak. Cipali kan ya? Iya. Mampir lah di tempat saya. Siap. Sip. Nanti saya bawakan oleh-oleh. Wah, mantap men. mantap. Oke. Sip. Belum apa-apa dapat oleh-oleh. Saya punya ada ini juga ada di pasar induk Cikopo Pak. Nah, mantap. Apa jualan apa Mas pasar induk Cikopo? Buah. Nanti. Buah nanti. Nanti bawain anggur-anggur mada. Waduh, mantap. Oke. Terima kasih. Ya, jadi nanti sudah terjawab ya Pak Parjo ya. Jadi memang Gerindo ini memang solusi untuk bisnis Anda. Ada yang mau promosi? Silakan. Kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Mohon dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Sebentar aja.
Nah, kayaknya boleh bebas. Oke, Pak Uri, closing statement-nya. Nah. Yang jelas teman-teman jangan pernah ragu apabila Anda punya ide, Anda punya gagasan, lakukan aja, kerjakan aja step by step. Meskipun dari kecil, insya Allah langkah pertama Anda ini akan membuahkan hasil di kemudian hari. Ingat, 1 kilo perjalanan Anda itu dimulai dari 1 langkah pertama Anda. Jadi jangan ragu, saya yakin Anda bisa. Wah, sip. Mantap. Oke, demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Uri, Pak Jerry, Terima kasih atas pencerahannya. Semoga Luar biasa. bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Uri. Siap. Ya, makasih Pak Jerry.